إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Song-song awal tahun dengan kesadaran waktu dan muhasabah diri. Masya Allah. Demi masa yang terus berlalu, apabila Rasulullah detik demi detik terus berdetak, matahari terbit dan terbelah, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Kita kini telah memasuki tahun 2026, sebuah lembaran waktu yang baru Allah Subhanahu wa Ta'ala hamparkan di hadapan kita. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat singkat namun sangat makna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Dan dalam ilmu usul fikih, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan betapa agungnya hal tersebut. Waktu adalah modal terbesar yang kita miliki, namun seringkali menjadi aset yang paling kita sia-siakan. Hakikat waktu dalam pandangan Islam, ibu-ibu sekalian, Imam Hasan Al-Banna rahimahullah dalam Majmu'atul Rasail menekankan pentingnya memanfaatkan waktu bagi setiap muslim, khususnya para aktivis dakwah. Beliau mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah mereka yang memahami nilai waktu dan mengisinya dengan aktivitas yang bermakna, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam konsep pemikiran Imam Hasan Al-Banna, waktu bukanlah sekadar berlalu begitu saja, tetapi merupakan amanah yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detik yang lewat adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri dan memberikan manfaat kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya di mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan, dan tentang ilmunya apa yang telah diamalkan dengannya. Hadis ini mengguncang hati kita. 4 pertanyaan besar yang akan diajukan kepada kita, dan 2 diantaranya berkaitan dengan waktu, umur, dan masa muda. Ini menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas kita terhadap waktu yang telah Allah berikan. Nasihat Mas Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada seorang pemuda. Artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, kesehatanmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum kefakiranmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan hidupmu sebelum kematianmu.
Subhanallah. Nasihat ini sangat relevan untuk kita yang menyongsong awal tahun 2026. Berapa banyak di antara kita yang masih diberi nikmat kesehatan, berapa banyak yang masih dalam usia produktif, berapa banyak yang masih memiliki waktu luang. Semuanya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata dengan lebih indah, waktu manusia adalah umurnya. Waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Dan dia adalah bahan kehidupan abadi di dalam kenikmatan yang kekal. Atau bahan kehidupannya yang sempit di dalam azab yang pedih. Muhasabah untuk kita. Panggilan bagaimana kita introspeksi diri. Ikhwah fillah rahimakumullah, di penghujung tahun dan di awal tahun yang baru, kita diajak untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri yang mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini adalah perintah langsung dari Allah untuk melakukan muhasabah. Kata wal tanzurun nafsu mengandung makna yang dalam. Lihatlah, telitilah, perhatikanlah dengan sesama apa yang telah engkau lakukan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua yang dikenal dengan ketegasan dan kebijaksanaannya, memberikan nasihat yang sangat berharga. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di akhirat. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang atas kalian, karena sesungguhnya akan lebih ringan bagi kalian dalam hisab di hari esok jika kalian menghisab diri kalian hari ini. Muhasabah adalah proses audit spiritual, seperti seorang pedagang yang menghitung untung rugi dagangannya. Seorang mukmin harus menghitung amal perbuatannya. Sudahkah tahun 2025 yang baru berlalu kita isi dengan ketaatan, atau justru banyak tersita untuk hal yang sia-sia? Ambillah teladan dalam kisah para kaum salaf. Kisah Umar bin Khattab dan kewaspadaan diri. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah melihat setangkai rumput di tangannya. Beliau berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, seandainya setiap rambut tubuhku adalah seorang manusia yang berakal, niscaya mereka akan merasa takut kepada Allah karena apa yang ada pada diri Umar, kekurangan dan dosanya." Subhanallah, ini adalah khalifah yang adil, yang bahkan musuh-musuhnya mengakui keadilannya. Namun beliau tetap melakukan muhasabah dengan sangat ketat. Bagaimana dengan kita? Kisah Hasan al-Basri dan perhitungan napas. Hasan al-Basri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in terbesar, pernah berkata, "Aku telah menemui suatu kaum yang lebih perhitungan terhadap waktu mereka daripada kalian terhadap dirham dan dinar kalian." Beliau dan para salafus soleh sangat memperhatikan waktu dengan sedetail-detailnya. Mereka tidak mau ada satu detik pun yang berlalu tanpa manfaat. Kisah Nabi Yunus alaihissalam dan muhasabah di perut ikan. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Yunus yang melakukan muhasabah di tempat yang paling kelam, dalam perut ikan di dasar laut. Maka dia berseru dalam kegelapan,
tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Nabi Yunus mengakui kesalahannya, melakukan muhasabah dan bertaubat. Allah pun menyelamatkannya. Ini adalah pelajaran bagi kita. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Pemikiran Imam Hasan Al-Banna menuju gerakan perubahan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Imam Hasan Al-Banna dalam Majmu'atul Rasail menekankan bahwa Islam adalah agama gerakan, bukan agama tidur. Beliau menyerukan agar setiap muslim menjadi pribadi yang produktif, yang mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat. Dalam risalahnya tentang ta'lim, Imam Syahid menyebutkan bahwa seorang anggota ikhwah harus memiliki 10 sifat yang menjadi rukun baik di antaranya al-fahm, memahami Islam secara komprehensif. 2. Al-ikhlas, beramal karena Allah semata. Al-amal, tidak hanya bicara tetapi beramal nyata. Al-jihad, berjuang dengan sungguh-sungguh. At-tadhiyah, rela berkorban untuk Islam. Semua sifat ini membutuhkan waktu, energi, dan konsistensi. Inilah yang dimaksud dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Imam Syahid berkata, waktu adalah kehidupan, dan kehidupan adalah amanah dari Allah. Barang siapa menyia-nyiakan waktunya, berarti dia telah menyia-nyiakan kehidupannya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan kehidupannya, berarti dia telah mengkhianati amanah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Setelah kita melakukan muhasabah, langkah selanjutnya adalah membuat resolusi yang konkret dan realistis. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Perbaiki hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Waktu terdekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita, perbanyak sujud kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadikan tahun 2026 sebagai tahun peningkatan ibadah. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Al-Maidah ayat 2. Perbaiki hubungan dengan keluarga, tetangga, teman, dan masyarakat. Jika ada yang pernah kita sakiti, segera minta maaf. Jika ada yang menyakiti kita, maafkanlah. Yang ketiga, tingkatkan ilmu dan skill kita. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Jadikan tahun 2026 sebagai tahun mendapat ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Yang keempat, berikan manfaat untuk semua, untuk sesama. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah pribadi yang bermanfaat. Sisihkan waktu, tenaga, dan harta untuk membantu orang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah. Semua kita berharap dalam doa-doa kita di penghujung sedikit secercah taujini, marilah kita panjatkan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Mari kita jadikan tahun 2020 sebagai tahun kebangkitan spiritual kita, tahun di mana kita lebih dekat dengan Allah, lebih bermanfaat untuk sesama, dan lebih produktif dalam kebaikan. Ingatlah, setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Setiap napas yang kita hirup adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan biarkan tahun 2020 ini berlalu begitu saja tanpa makna. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah pernah mengatakan, waktu itu seperti pedang
Jika engkau tidak memanfaatkan dengan baik, maka dia akan menikammu. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa dan mengumpulkan kita kelak di surga Firdaus. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan berilah kami dari azab neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waktunya masih 6 menit lagi. Masuk nampaknya. Ya, masuk enggak maksudnya? Kurang 6 menit. Mungkin bisa kita simpulkan. Simpulkan ya, masing-masing sudah menyimak. Yang pertama, kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, waktu adalah amanah, waktu adalah kehidupan. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, waktu manusia adalah umurnya itu sendiri, dan dia sebagai modal mau kita hidup di akhiratnya nanti bahagia atau sengsara, tergantung penggunaan waktu di waktu hidup kita ini. Yang ketiga, isilah waktu dengan 10 karakter. Sebagai seorang muslim yang belum paham Al-Quran, amin. Yang belum ikhlas, belajar ikhlas. Yang masih malas-malas beramal, lakukan amal yang sesungguhnya, jihad namanya, at-tadhiyah. Yang terakhir, jadikan tahun 2006 adalah tahun resolusi ya. Tahun resolusi. Apa tanya resolusi tahun peningkatan. Nah, jadi tahun kebangkitan spiritual kita, tahun kebangkitan keikhlasan, tahun kebangkitan kebaikan-kebaikan kita. Jadi kalau tahun 2025 kita taatnya masih belum mantap gitu. Di 2006 kita lebih tingkatkan ketaatan kita. Kalau tahun 2025 baca Qur'annya baru setengah juz atau bisa ditingkatkan. Di tahun 2006 wajib 1 juz sehari. Begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kalam atau arahan ketua kelas yang luar biasa. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Silakan, masih ada waktu 4 menit lagi untuk mungkin yang mau ada yang menanggapi. Laksanakan aja. Hah? Laksanakan. Laksanakan. Lagi banyak untuk bisa melaksanakan semua resolusi itu untuk ini Oh, Indonesia. Indonesia. Bersama yang mungkin kamu kalau di usaha itu bukan tempatnya berkata-kata.